Hai semuanya, nama saya Juli Samosir. Kali ini saya akan menjelaskan pendidikan moral dan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan moral dan nilai anti korupsi merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan konsep etika dan hukum, tetapi juga membangun pemahaman mendalam tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya sejak usia dini. Nah, pengenalan nilai moral dan etika di sekolah yaitu integritas dan kejujuran. Kurikulum pendidikan menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam tindakan kecil maupun keputusan besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sosial mengajarkan siswa untuk memahami tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kepedulian mendorong siswa untuk melakukan hal yang benar meskipun tanpa pengawasan, membangun kesadaran moral yang kuat. Adapun kurikulum anti korupsi dalam pendidikan formal di sekolah dasar, pengenalan konsep dasar kejujuran dan integritas melalui cerita dan permainan yang edukatif. Nah, di sekolah menengah, dengan pendalaman materi anti korupsi dalam mata pelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Dan di perguruan tinggi, dengan studi kasus dan simulasi tentang hukum anti korupsi dan dampaknya pada perekonomian dan kehidupan sosial. Nah, pengembangan karakter berbasis agama dan budaya, nilai-nilai agama mengajarkan nilai-nilai anti korupsi dan sudut pandang agama yang mendorong sikap jujur, bersih, dan amanah. Agama sering menjadi sumber moralitas yang kuat di banyak negara, termasuk di negara Indonesia ini. Dan begitu juga dengan kearifan lokal, menggunakan budaya tradisional yang mendukung kejujuran dan kebersamaan sebagai dasar dalam pengajaran nilai anti korupsi. Ini membantu melestarikan budaya sekaligus memperkuat pesan anti korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi melalui ekstrakurikuler juga bisa lakukan. Contohnya nih, melakukan klub integritas. Sekolah membentuk klub yang berfokus pada pembahasan nilai-nilai integritas dan etika, melibatkan kegiatan seperti debat dan drama. Yang kedua, diskusi etika. Kelompok diskusi yang membahas dilema etika dan pengambilan keputusan yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, proyek sosial. Siswa terlibat dalam proyek-proyek yang mempromosikan nilai-nilai positif dan membantu mereka merasakan langsung pentingnya kontribusi terhadap masyarakat. Penggunaan media sosial untuk pendidikan anti korupsi bisa menggunakan aplikasi dan game edukasi. Menggunakan teknologi seperti aplikasi dan game edukasi untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep moral dan anti korupsi dalam format yang interaktif dan tentu saja menarik. Dan konten video dan media sosial, nah pemanfaatan platform YouTube dan Instagram oleh konten kreator untuk menyebarkan pesan-pesan anti korupsi melalui video, infografis, dan kampanye digital yang menjelaskan pentingnya integritas. Begitu juga dengan guru, perlu pelatihan guru dan tenaga pendidik lainnya, yaitu dengan program pelatihan anti korupsi. Guru dibekali dengan pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai anti korupsi dan cara mengajarkannya secara efektif, yaitu yang kedua dengan integrasi nilai moral. Pelatihan mencakup cara mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, tentunya teladan dari guru. Guru diharapkan menjadi teladan dalam hal integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam perilaku sehari-hari. Dan tidak lupa juga, yang paling penting juga, keterlibatan keluarga dalam pendidikan moral, yaitu penguatan nilai-nilai di rumah. Keluarga memegang peran penting dalam pembentukan moral anak sejak dini. Orang tua perlu menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui percakapan dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Kolaborasi sekolah dan orang tua juga sangat penting, di mana sekolah mengajak orang tua untuk terlibat dalam program pendidikan moral dengan mengadakan seminar, workshop, keluarga tentang integritas dan anti korupsi, menciptakan sinergi antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Pengembangan program pendidikan anti korupsi juga di tempat kerja bisa dengan pelatihan etika, sistem kepatuhan, kebijakan anti korupsi, dan whistleblowing, di mana penerapan sistem pelaporan whistleblowing ini untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja.
Kampanye nasional tentang nilai anti korupsi bisa dengan program berbasis komunitas, festival anti korupsi, dan juga bisa dengan kompetensi karya. Di mana kompetisi karya ini lomba karya tulis atau pameran dengan tema anti korupsi untuk menarik minat generasi muda. Studi kasus dan simulasi dalam pendidikan anti korupsi juga perlu dilakukan dengan analisis kasus, simulasi etika, dan perlu adanya diskusi kelompok yang difasilitasi. Jadi pengembangan materi pendidikan anti korupsi juga sangat penting, contohnya di sekolah dasar, di mana fokus materinya kejujuran dan integritas dasar dengan cerita dan permainan, di sekolah menengah dengan etika dan tanggung jawab sosial, dengan diskusi dan proyek, dan di perguruan tinggi, hukum dan kebijakan anti korupsi dengan cara metode pembelajaran, studi kasus, dan juga penelitian. Dan juga perlu diadakan evaluasi dan pengukuran efektivitas program, di mana penilaian pengetahuan melalui tes tulis atau lisan, observasi perilaku dalam situasi sehari-hari, survei persepsi, dikumpulkan data tentang pandangan terhadap korupsi, dan juga analisis jangka panjang. Dan perlu juga kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan anti korupsi, baik itu pemerintah dengan masyarakat, bahkan dengan LSM dan juga masyarakat kecil. Jadi kesimpulannya, membangun generasi berintegritas itu perlu pendekatan yang holistik, pendidikan moral dan nilai-nilai anti korupsi harus dimulai dari keluarga, dilanjutkan di sekolah, diperkuat dalam masyarakat, serta di dunia kerja. Dan juga integrasi berkelanjutan. Nilai-nilai anti korupsi perlu diintegrasikan dalam semua aspek kehidupan untuk menciptakan budaya integritas yang kuat. Dan yang ketiga, perlunya komitmen jangka panjang di mana membangun generasi yang berintegritas, komitmen jangka panjang dari semua pihak dalam masyarakat.